selamat pagi. Bentar. Bisa. Oke, selamat pagi. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk cerita, untuk mempermalukan diri di sini, untuk bahwa saya introduce 2.0 bugs on Envoy upstream. So basically, jadi bikin beberapa deployment di luar sana vulnerable. Oke. So sebelumnya mungkin kita harus ingat dulu kita di Indonesia kita lagi ada banyak musibah. Semoga kita bisa menghadapi ini semua dengan baik, terutama gempa di Cianjur kemarin. Karena saya dari Padalarang jadi dekat. Jadi semoga kita bisa juga ingat sama saudara-saudara kita di Cianjur. Disclaimer, oke. Mungkin nih timelinenya sebenarnya dari medio 2020, jadi sekitar April Agustus 2020, saya melakukan beberapa kesalahan di Envoy upstream, tapi itu membuat Envoy sebagai project jadi lebih mature, jadi lebih punya policy yang jelas gimana nge-handle zero day bugs. Oke, ini Envoy proxy. Kalau misalnya teman-teman pergi ke GitHub, github.com Envoy proxy Envoy. Ini page-nya. Sekarang Envoy udah mungkin dari 2017 sejak dibuka open source sampai sekarang udah hampir 5 sampai 6 tahun. Di Envoy sekarang udah banyak perkembangan, mulai dari framework extension yang udah lebih jelas. Envoy juga sekarang mungkin yang lagi baru-baru banget diimport ke monorepo-nya Envoy itu Envoy Mobile. Jadi Google sama Lyft lagi mau bikin Envoy Mobile lebih mature. Jadi tahun 2018 saya diminta Matt untuk bergabung ke Corps maintainernya Envoy. Jadi sebelumnya saya bekerja secara online di rumah sambil punya toko kue. Jadi setiap pagi saya ngoding sambil nungguin istri saya beberes toko kue, saya coba contribute ke Envoy. Karena di perusahaan sebelumnya kami menggunakan Envoy dan saya udah terlanjur tenggelam di code tree-nya Envoy. Jadi sampai saat itu akhirnya Matt minta saya untuk join untuk maintain Envoy. Dan karena Matt juga, saya diperkenalkan sama beberapa teman di San Francisco untuk bikin satu startup namanya Tetrade. Ya, Envoy itu project yang sudah cukup mature ya. Dari tahun 2018, Envoy sudah lulus dari inkubatornya CNCF. Jadi reliable somehow dan punya footprint yang cukup signifikan di industri. Ya, contohnya misalnya Spotify. Kalau misalnya ngecek ke spotify.com, kita lihat bahwa servernya Envoy. Misalnya teman-teman di sini tiap hari ngecekin Jira dan segala macam, berarti dia sekarang semua media assets dari Jira atau produk atasan yang lain udah di-serve lewat Envoy. Atau ini baru-baru banget nih, kemarin waktu Piala Dunia awal-awal, kita mau ngecek, mau login nggak bisa, ternyata ya ada satu app ya. Terus kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ngelihat error kayak gini, upstream connect error, itu berarti dari Envoy. Itu signature-nya Envoy. Jadi kalau misalnya ketemu beginian, oh ternyata company A pakai Envoy. Jadi sebenarnya Envoy itu apa? Envoy itu sebenarnya sebuah proxy aja sih. Jadi dia perantara antara downstream sama upstream. Ini terminologinya Envoy. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bekerja dengan Envoy atau Istio, kalau misalnya ada yang ngomong, oh ini request-nya, oh ini dari downstream, oh ini downstream filter, oh kita harus ngirim
sekian respon dengan bentuk seperti A, B, C, D ke downstream, atau misalnya oh ini upstream problem, oh ini response flag dari upstream. Nah itu berarti Envoy. Tapi sebenarnya bahasa sederhananya adalah ya Envoy itu sebenarnya data plane. Jadi saluran untuk ngalirin data aja gitu. Jadi sebenarnya downstream itu kalau bahasa ya itu clients, upstream itu servers. Ini kalau misalnya di terminologi sungai mungkin beda ya. Jadi kalau misalnya sungai sebenarnya kalau misalnya request itu berarti dari atas ke bawah, aliran data itu dari atas ke bawah, harusnya dari upstream ke downstream ya. Tapi ya inilah terminologi yang dipakai di Envoy. Jadi deployment type-nya Envoy itu ada bisa macam-macam, tapi kita bisa bagi jadi 3. Dia jadi ingress di depan, atau dia di tengah, middle. Itu misalnya contohnya kayak misalnya kita pakai sidecar untuk di Istio, itu pasti kita deployment-nya berarti di middle. Terus egress proxy, misalnya kita mau nembak ke internet URL, terus kita mau filter itu, biasanya misalnya kalau di AWS gitu kita deploy namanya NAT gateway kan. Nah ini Envoy egress gateway itu mirip-mirip kayak gitulah. Oke. Jadi Envoy itu by design dia out of process proxy. Jadi dia sebenarnya proxy yang berdiri sendiri, proses yang berdiri sendiri untuk mengencapsulate beberapa fungsi. Sehingga aplikasi nggak perlu lagi untuk implement fungsi-fungsi low level networking di Envoy. Terus, di dirinya sendiri. Terus by design, dia juga sebenarnya L3, L4, jadi bytes in, bytes out. Jadi di Envoy itu by definition dia L3, L4 proxy. Jadi bytes in, bytes out, kita bisa memanipulasi bytes yang masuk dan memanipulasi bytes yang keluar. Terus karena HTTP itu widespread di internet ya berbarengan dengan TCP ya, tapi pada saat Envoy didesain HTTP itu lagi mungkin sudah jadi standar di mana-mana gitu. Jadi Envoy pada awalnya dia langsung ketika berhadapan dengan HTTP implementation, dia add core, dia diimplementasi sebagai HTTP proxy. Walaupun misalnya requestnya HTTP 1, kemudian semuanya akan diabstraksi supaya match sama HTTP itu specification. Envoy juga dia best in class observability, logs, tracing. Kita bisa configure Envoy untuk melakukan hal itu. Terus Envoy bisa di-deploy sebagai edge proxy seperti yang teman-teman lihat tadi di Spotify, di Pinterest, bahkan di Kementerian Keuangan mungkin. Terus tadi ada salah satu app di Indonesia mungkin. Ya, terus dia juga bisa untuk komunikasi dengan upstream. Dia bisa melakukan health checking baik aktif maupun pasif. Dia juga bisa misalnya kita mau ke data center A lebih banyak dan kemudian data center B lebih sedikit. Kemudian dia juga bisa melakukan circuit breaking, basically passive health checking. Terus kita juga bisa melakukan retry. Mungkin ini beberapa highlights yang saya mau, kita bisa juga melakukan misalnya TCP lewat HTTP2 tunneling. Misalnya teman-teman mau terminate TLS, mau komunikasi ke database yang di belakang proxy, tapi nggak bisa langsung TCP connection karena mau ada checking authentication misalnya via yang high level data, misalnya pakai HTTP2, maka itu bisa dilakukan juga lewat tunneling. Terus yang paling mungkin quote-unquote baru adalah HTTP3 atau Quick. Terus Envoy juga punya cerita yang menarik soal gimana supaya Envoy bisa di-extend. Pada awalnya extension di Envoy mostly embedded, mostly compiled in. Jadi waktu di-compile kita harus milih extension apa aja yang mau dipakai. Itu mirip ceritanya kayak kernel Linux.
kernel Linux misalnya kita pengen ada fitur A, fitur B. Tapi Linux juga menyediakan cara untuk extend kan. Yang sekarang misalnya bisa dulu misalnya pakai kernel module, mungkin sekarang pakai eBPF. Nah, Envoy juga punya cara untuk itu yang sekarang lagi dispesifikasi supaya lebih mapan, yaitu lewat WebAssembly. Ya, somehow kita udah punya namanya ABI spec, ya application binary interface-nya supaya nggak ngaco gitu. Jadi kita nge-define ABI spec, host API dan SDK. Ya. Oke, tadi kita ngomongin soal data plane. Terus gimana caranya kita mengonfigurasi Envoy? Nah, kita mengintroduce namanya control plane. Control plane itu kalau kita ngomong produk, itu misalnya contohnya adalah Istio, atau Kuma, atau Open Service Mesh. Saya sebut Open Service Mesh karena kemarin Brandon juga ngomongin Open Service Mesh. Ya, kalau misalnya di dunia Envoy, cara ngobrolnya itu pakai XDS. Ini highlight saja, jadi paling baru adalah kita bisa, nggak paling baru sih, sebenarnya usaha ini sudah cukup lama, tapi kita bisa mengkonfigurasi Envoy sekarang lewat Gateway API. Ada beberapa, seperti misalnya Google kemarin baru Sorry, mohon maaf. Next, oke. XDS nggak cuma diimplementasi ke Envoy sebagai data plane, tapi dia juga bisa ngurusin gRPC. Jadi gRPC udah mulai berperan sebagai data plane-nya Envoy. Berperan sebagai data plane dari XDS. Kalau teman-teman dengar ada Proxyless tinggi di Google Cloud, makanya ini sebenarnya adalah gRPC, dia implement XDS APIs. Oke, seperti juga Kubernetes, API jadi vital di komunitas Envoy. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja ngubah-ngubah API, dan API itu sudah dipakai jadi standar di mana-mana. Maka somehow Matt mikir, ya udahlah ini berarti final API, ketika kita bergerak ke depan mesti hati-hati dan mungkin hanya sebagai revision dari API yang sudah ada. Oke, kita masuk ke core thing. Jadi pada beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk bikin gRPC web based application. Saya coba di Safari, ternyata begini. Gitu. Apa yang terjadi? Ternyata Safari-nya crash. Saya cari-cari di bugs list-nya Envoy, di issues list-nya Envoy, kita lihat ada beberapa entry yang terkait dengan itu. Jadi kalau misalnya pakai kita implement gRPC web di belakang Envoy, terus pakai HTTP2, maka Safari akan crash. Ini crashnya. Kalau misalnya kita pergi ke bugswebkit.com, itu bugswebkit.org, kita lihat ini bugsnya. Terus saya lihat nih, ada komen kayak gini. Berarti bukan masalah saya dong, ya nggak? Ini masalah Safari, gimana sih Safari gitu kan, gimana sih Apple gitu. Ini bahkan lebih internal daripada WebKit, jadi maksudnya ini bungkusnya WebKit, itu Safari implementation itself. Tapi kan saya butuh juga, gitu. Tapi saya butuh untuk ini jalan. Gitu.
Karena ternyata kalau kita cek di backlistnya Envoy, ini jalan nih di versi sebelumnya. Terus kenapa nggak jalan? Berarti ada bug di Envoy dong. Oke. Jadi saya berpikir, oke, ini saatnya saya menyelamatkan dunia. Yaitu dengan ngebenerin ini. Saya mau menyelamatkan banyak orang yang sedang kesulitan membuat web gRPC, tapi gRPC web lewat HTTP2. Oke, akhirnya saya melakukan beberapa eksperimen dan saya coba cek ke kode-kodenya yang ada. Saya pastikan bahwa frame yang dikirim Envoy sekarang seperti yang di atas dan seharusnya seperti yang di bawah. Ini adalah framing di HTTP2. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat gimana HTTP bekerja, itu kita biasanya debugging itu di data frame. Teman-teman bisa lihat ng HTTP2 dari Tatsuhiro. Nah, jadi orang mulai, jadi ini adalah obatnya, gitu kan berarti. Saya telah menyelamatkan dunia. Karena ini permasalahannya di Safari dan kayaknya ini umum, ya udahlah kita sesuaikan aja behaviornya. Mungkin Safari aja yang nggak align sama kita gitu. Tapi ingat di WebKit ada file ini namanya quirks.cpp, teman-teman bisa lihat. Di situ benar-benar kayak hack untuk bikin Safari bekerja dengan baik untuk beberapa site. Oh ya, saya selalu siapin QR code di atas ya untuk bisa ngelihat konteks ya. Saya sudah ngebenerin bug ini kan, ya nggak? Akhirnya saya bisa menutup isu ini dan saya juga bisa bekerja lagi. Jadi saya tadinya mau bikin gRPC web malah ngerjain ginian gitu. Saya harusnya bisa deliver satu produk ke bos saya, report, tapi malah bikin ginian. Tapi not so fast. Bugnya, patch-nya benar gak gitu kan? Beberapa hari kemudian, jadi di Envoy itu kita selalu dicek sama OSS Fuzz-nya Google. Jadi Asra dari Google menghubungi saya. Yuk, kayak patch lu bikin masalah nih di Fuzz. Oke, let's take a look. Ngeri banget, Stack Overflow men. Gitu kan, berarti saya memanggil satu hal berulang-ulang sehingga hancur. Oke. Jadi sebenarnya di Envoy itu setiap kali kita ada kayak gini kita harus bikin embargo. Artinya nggak boleh rilis ke publik, hanya ke orang-orang tertentu saja. Karena Envoy de facto sekarang Envoy itu banyak organisasi yang pakai master atau main branch itu langsung di deploy ke production. Contohnya Lyft, Pinterest, Spotify, semua pakai main branch, dianggap main branch adalah green release. Jadi mereka pakai langsung ke di production gitu. Jadi ini berbahaya banget ketika ada bug, security bug di main branch. Jadi kita harus embargo, kita hanya ngasih tahu orang-orang tertentu aja gitu. Misalnya ngasih tahu ke Pinterest. Misalnya di Pinterest itu ada Pak Raul. Raul, kita punya problem nih. Security lo jangan ngambil commit yang ini ya. Jangan lo deploy di production, kayak gitu. Jadi kita harusnya sending out gitu. Dan biasanya kita bikin private repo namanya SETTEC, Security Technology. Itu private repo kita benerin gitu. Tapi somehow kita rilis ini ke publik. Saya lupa ceritanya, tapi kita rilis ke publik, kayaknya di GitHub issue, kemudian kita minta GitHub untuk hapus issue itu. Tapi udah keluar gitu. Beberapa jam gitu. Akhirnya Snow dari salah satu senior maintainernya Envoy nge-DM saya. Man, semua orang bakal nge-hack Envoy, mampus lo gitu kan. Oke, akhirnya dengan berkeringat di
di di satu forum online kami berkumpul, kemudian ngebenerin bug ini. Ya, kebetulan saya ketemu patch-nya, terus saya harus ngerilis email ini ke security announce. Jadi saya announce bahwa, man, sorry I messed up. You need to exclude this commit or you need to include that commit. That kind of stuff. Oke. Saya ibaratnya adalah saya bikin problem itu sendiri, saya ngebenerin sendiri, dan seterusnya. Jadi, ya kata Snow, udah abis ini lo berhenti aja gitu. Tapi terus sambil bercanda dia bilang, ya berhenti setelah melakukan kesalahan bukan jawaban. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti berada di posisi seperti ini, misalnya virtually, tetap santai, semua orang akan mensupport. Apalagi kalau di komunitas open source ya, terutama ke mature open source project like Envoy. Jadi sebenarnya siapa sih Envoy gitu? Envoy kebanyakan datang dari utusan dari companies. Jadi misalnya dari Google, dari Lyft, mereka diutus untuk bekerja di Envoy gitu. Atau dari Pinterest, dari Spotify, mereka bikin features di Envoy karena diutus dari company-nya untuk menyesuaikan dengan bisnis needs mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen contribute ke open source, mungkin bisa bilang ke manajernya, bilang, oh kita butuh ini, kita juga nggak mesti cuma ngoprek apa yang kita pegang saat ini, tapi kita mesti turun ke satu layer di bawahnya. Oke, saya akan cerita lagi, tapi kita di sini semua untuk lihat 2 bugs yang saya bikin kan, jadi nanti aja ya yang itu. Jadi sebenarnya open source itu bukan soal cepet-cepetan ngebenerin, tapi lebih ke precision. Bukan, ya lebih precision. Ini dari Adrian Cole, salah satu prominent open source activist. Tapi saya melakukannya lagi. Jadi, oke. Jadi Harvey dari Google nanya ke saya, gimana kalau kita pakai library dari Chromium untuk parsing URL di Envoy. Mungkin lo bisa bantu untuk integrasiin itu. Nah ini adalah Google Chromium Google URL dari Chromium Code yang mau kita pakai. Nah jadi karena kita ngambil library dari browser code, browser itu misalnya teman-teman ngetik URL di address bar, kalau kita ada emoji atau special character itu akan di translate, ini namanya di Ponicode, jadi supaya DNS entry-nya match. Nah, karena kita harus nge-replace itu, maka saya harus bikin fake implementation dari Ponicode resolver. Jadi saya introduce ini. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa implementasi, kita fake it aja kan. Ngapain implement susah ya nggak? Terus Snow senang banget. Man, thank you banget nih. Girl udah integrated sama Envoy, berarti Snow saat itu konteksnya lagi bikin OAuth 2 implementation. Jadi enak banget nih, parsing URL gampang dan jadi pede karena sebelumnya Envoy pakai handmade code. Boom. Kita tuh melakukan banyak patching. Kalau misalnya ke source tree-nya Envoy, itu kita pergi ke main Bazel, di situ teman-teman akan lihat banyak patches. Tapi sayangnya untuk yang ini, gagal. Ada satu nih yang kurang, dikit yaitu adalah kalau misalnya ada international domain name, IDN, itu tuh kita selalu ponicoding kan. Tapi kita lupa tuh datanya nggak di link atau nggak ada handler untuk itu. Jadinya crash. Saya untuk kedua kalinya saya minta tolong sama Matt sama Antonio Vicente dari Google untuk rilis
Nah, ya, karena ada zero day bugs sebelumnya, maka kita punya prosedur sekarang untuk selalu bikin GitHub security advisory entry. Jadi untuk yang ini kita lihat kreditnya Asra sama Dio, jadi dipermalukan, tapi but that's life, right? Bugs happen. Lagi everyone is there with you. Bisa dilihat kan, saya berkali-kali bikin kesalahan, tapi trust still there. Mereka tetap bilang, Dio you can do it, Dio you can fix it, and things like that. Jadi keren. Jadi kami, inilah mungkin ini tahun 2018, sudah lama banget, bisa dilihat. Jadi pertanyaan ketika setelah foto session ini adalah datang dari seorang random di satu KubeCon. Dia nanya sama saya, apa rasanya jadi Envoy maintainer yang time zone-nya beda sendiri. Exactly, saya di GMT plus 7, saya di Padalarang. Teman-teman yang lain ada di San Francisco atau at least di Boston. Saya bilang, not a problem, karena yang tadi, trust isu bukan isu. Jadi kalau teman-teman mau tahu soal, walaupun mungkin datanya akan berubah ya dari sebelumnya, tapi ini adalah awal-awal Envoy, bisa lihat di talk-nya Harvey di Who is Envoy. Oke, saya kemudian habis itu bekerja banyak soal Envoy, soal Istio, di Tetrate dan segala macam A, B, C, D, N, F, G. Akhirnya ada satu masa di mana saya cukup lelah dan saya bilang sama Matt, mungkin saya pause dulu untuk maintaining Envoy. Tapi pause bukan gara-gara 2.0 bugs yang tadi ya, tapi karena hanya capek aja. Terus beberapa bulan yang lalu saya boleh aktif lagi di Envoy. Ini reaksinya dari Harvey sama Matt. Harvey bilang, oh glad you're back, I mean, lo masih ada ternyata gitu, belum kenapa-kenapa. Terus Matt juga bilang, oh selamat datang lagi gitu. Ini yang ditutupin karena sangat private, ya intinya Matt nawarin kerjaan. Jadi yang menarik di Envoy sebenarnya adalah komunitasnya. Jadi kita bekerja dengan komunitas di Envoy itu adalah satu hal yang paling menarik, yang paling menyenangkan di Envoy. Oke, ini bukan kesalahan. Ya, di sini saya harusnya ngelis to do lagi. Cuman ya sudah. Cek, oke, bisa dilihat masih banyak to do Dio yang bisa dikerjain. Jadi itulah kenapa teman-teman di sini kan, untuk bantu saya untuk menyelesaikan ini. Ya, jadi itu semua banyak yang saya omongin tadi itu sebenarnya opini saya sendiri. Ya mungkin terserah mau dipercaya mau tidak, mau diambil tidak. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari kesalahan atau ngelihat kesempatan bahwa open source project itu juga bisa bikin percaya diri, karirnya bisa lebih mapan. Terima kasih, saya Dio dari Padalarang.